Setelah pidato selesai, Qin Yichen telah mengambil langkah. Sui Qitian dan Yu Xuan saling memandang, lalu mengertakkan gigi, dan tiba-tiba berjalan di depan Qin Yichen. Alasannya sangat sederhana. Qin Yichen adalah saudaranya. Ketika sesuatu terjadi, dia harus berada di atas. Jika saudara Qin bisa mengeluarkan obat mujarab kelas atas itu, mungkin ada giliran yang lebih baik. Hanya saja ramuan itu sulit didapat, jadi aku hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. 3 siluet, perlahan berjalan keluar dari kotak. Dan dengan sindiran dan tatapan sarkastik yang tak terhitung jumlahnya, Qin Yichen juga menjaga wajahnya tidak berubah. Dan Sui Qitian juga mengepalkan tinjunya untuk bertemu dengan Dubei dan mata yang lain. Akhirnya keluar, dan aku melarikan diri dari rumah lelang ketika kamu mengatakannya dengan sangat baik. Dubei dengan dingin tersenyum, dan akhirnya menemukan kesempatan seperti itu. Bahkan jika kumpulan darah dengan polosnya keluar dari rumah lelang, dia punya cara untuk mengembalikannya. Sui Qitian hanya ingin membantah, tetapi mendengarkan transmisi suara-suara. Tuan Gu, Anda optimis bahwa sampah itu yang saya tegur, jadi tentu saja saya akan menyerahkannya kepada saya untuk menanganinya. Setelah genangan darah tertegun, dia tidak menunggunya berbicara, dan melihat Qin Yichen melangkah maju, menghadap matahari hitam dan yang lainnya, dan berkata dengan ringan, kamu tidak mencari kami, sekarang aku di sini, apa yang kamu inginkan? HMPH. Dubei mendengus dingin, dan senyumnya lebih kejam dan menghina. Oke, anak berlidah tajam, yang memfitnah guru He yang di belakangnya, berani bertanya apa yang kita inginkan. Sui Qitian, ini adalah pria baik yang kamu ajar, benar-benar membuatmu murung. Xia Chuan juga melewatkan kesempatan untuk jatuh ke dalam lubang, dan tertawa di tempat teduh. Untuk ejekan mereka, Qin Yichen sudah lama terbiasa dengannya. Dia menatap lelaki tua dengan rambut putih dan wajah muda, dengan senyum aneh di sudut mulutnya. Ajari aku. Anda belum memikirkan saya, beraninya saya mengajari Anda? He Yang juga menyelinap, tahu. Ternyata pria yang melecehkannya hanyalah seorang anak kecil di area Lempik. Sepertinya saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan. Saat ini, He Yang tidak terburu-buru. Segera, He Yang mengabaikan Qin Yichen secara langsung, dan menatap Sui Qitian. Kamu 35 sa Sui Qitian, kan? Sekarang Anda bersedia untuk berdiri, yaitu mengakui bahwa laki-laki Anda yang memfitnah lelaki tua di belakang Anda. Meskipun saya tahu sulit untuk menjadi baik, tetapi karena saya memilih untuk berdiri bersama, langit kolam darah secara alami tidak akan tersentak. Ketika saya menundukkan kepala dan berkata, ya, tapi saya hanya ingin bertanya, mengapa ada Sui seperti itu di dalam kotaknya? Orang-orang ini spekulatif, bahkan memantau kata-kata dan perbuatan Sui ini. Mungkinkah, tuan-tuan kota, jangan khawatir tentang Sui ini. Segera setelah kata ini keluar, corak He Yang berubah sedikit, dan bahkan Sui Qitian bukanlah orang bodoh. Dia pindah dari tuan kota di tempat dan menyaksikan salah satu bintang jahat. Tapi Dubei, yang berada di dekatnya, langsung menanggapi. Dengan marah, darah merenung, kamu jarang mengganti topik pembicaraan. Jelas kata-katamu yang membuat marah dan memancing amarah, hanya untuk merusak reputasi guru He Yang. Xia Chuan mengangguk lagi dan lagi. Ya, ini adalah sesuatu yang kami ketahui secara tidak sengaja. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah Anda fitnah di belakang? Berapa kalimat? Sui Qitian sedikit mengernyit. Jelas, di acara besar seperti He yang difitnah dengan jahat, orang-orang ini tidak akan memberi mereka kesempatan untuk melibatkan diri dengan hal kecil ini. Melihat yang pertama diam, Dubei semakin mencibir, tapi kamu secara alami mengakuinya sendiri, dan melindungi yang mulia dari kehancuran guru He yang. Sekarang kalian semua tidak tahu apa-apa, dan kalian tidak ingin mengkhawatirkannya. Namun, nadanya nyaris tidak turun, tetapi Qin Yichen berkata dengan dingin, saya mengucapkan kata-kata, saya tidak perlu melibatkan orang lain. Mau membawanya sendiri? Dubei mencibir dan bercanda. Meskipun Qin Yichen juga salah satu dari orang-orang tak sedap dipandang Immortal Monarch, tujuannya tampaknya menyeret Sui Qitian ke dalamnya. Kamu adalah kolam darah yang mulia, yang berada di bawah kendalinya. Anda berbicara dengan baik, bukankah dia tidak mengerti aturannya? Xia Chuan adalah gambar berkaki anjing lagi, menyeringai, ya, belum lagi yang mulia. Apakah ada tempat bagi Anda untuk berbicara? Setelah kata-kata itu berakhir, mulut He Yang mengangkat keangkuhan yang samar-samar, dan banyak pembangkit tenaga listrik juga didiskusikan dengan semangat. Anak ini memiliki energi darah. Melihat ini, dia ingin membawanya sendiri. Tidak mungkin, lebih baik membawanya sendiri daripada melibatkan Sui Qi. Bocah itu adalah orang yang mengalahkan Gu Yanfeng. Namun sayangnya, dia belum memantapkan pijakannya. Sangat sombong sehingga dia merasa baik hari ini. Namun, Qin Yichen hanya memberikan pandangan dingin pada ini. Meremehkan, bagaimana denganmu? Anjing yang hilang, beraninya kau menggonggong? Anda. Saat merasa malu, wajah Xia Chuan berkilat marah. Tapi untungnya, Dubei menegur, aku 10 atau 2 orang yang galak. Aku tidak bisa membuatmu mengacungkan jariku.
Karena itu, dia menatap Qin Yichen dengan ganas lagi. Wah, Sui Qitian baru saja mengakui dirinya sendiri. Apakah Anda masih ingin berdalih? Apakah Anda memperlakukan semua rumah lelang sebagai orang bodoh? Namun, Qin Yichen mendengar ini, tanpa rasa takut, menjawab dengan acuh tak acuh, pertengkaran. Apakah Anda terlalu banyak berpikir? Aku hanya ingin memberitahumu, seperti sampah alchemy Dao yang menghasilkan uang hitam. Aku ingin memarahi, dan aku tidak perlu pemiliknya untuk menunjukkannya. Hua. Begitu kata ini keluar, penonton kembali mendidih. Meski banyak orang kuat tahu bahwa pemuda ini yang menyebabkan masalah, tapi itu juga ada di baliknya. Sekarang di hadapan He Yang, dia berani bersumpah seperti ini, pasti mereka kaget. Anak ini, apa mungkin itu gila? Tanda seru. Saya pikir dia tahu dia tidak bisa melewati level ini. Dia baru saja memecahkan pot. Sudah berakhir. Guru He Yang tidak akan pernah memaafkan anak ini. Tetapi saya harus mengatakan bahwa di beberapa kotak, memang ada beberapa tawa. Sebenarnya, harga tinggi yang diminta oleh He Yang adalah salah jika tidak ada yang salah dengan itu. Tapi apapun alasannya, setidaknya tidak ada yang berani meneriakinya secara langsung. Hari ini Qin Yichen dapat dianggap sebagai bau mulut bagi mereka. Belum lagi tidak terlalu besar untuk melihat kesenangannya. Bahkan Tie Lisan di dalam kotak menamparkan pahanya dan tertawa. Cukup waktu. Anak ini benar-benar bebas dan mudah. Setidaknya tidak berani berbicara. Raja Abadi Kutub Barat di samping sedikit cemberut. Memang jarang berani bicara. Tapi orang seperti itu sering tidak berumur panjang. Apalagi ini masih baskom. Tidak kemana-mana. Kesampingkan semua pertimbangan untuk wajah itu saja. Benar saja. Saat omelan Qin Yichen bergema di empat pihak, lelucon asli Hei yang berubah menjadi besi kebiruan. Dan suaranya cukup suram. Nak, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Qin Yichen mengangkat bahu, menyeringai, bukankah itu cukup jelas? Apakah saya harus mengulanginya untuk menjadi bahagia? Sui Qitian, yang berada di samping, dapat mendengarmu lagi dan lagi. Saudara, kamu gila. Meskipun tidak ada rasa takut, Sui Qitian juga ingin membuat acara besar menjadi lebih kecil. Siapapun yang menginginkan Qin Yichen takut pihak lain tidak memiliki artefak suci yang cukup. Pada saat ini, dia melihat He Ming sangat marah dan balas tersenyum. Oke, ini sangat bagus. Ini benar-benar langit dan bumi yang sangat besar. Karena Anda menghina orang tua itu 3 kali dan 5 kali, biarkan anak Anda berbicara tentang orang tua itu di mana ramuannya. Selama Qin Yichen tidak bisa mengatakannya, saat itulah dia tersambar petir. Siapa yang mengira Qin Yichen mendengar ini, dan pura-pura terlihat kontemplasi. Setelah beberapa saat, wajahnya tak berdaya berkata, terlalu sulit, kamu masih bertanya padaku di mana bukan sampah.